Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan kelas abstrak. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait dengan read-only property. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman ambil untuk link materinya saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Silakan teman-teman buka ke browser teman-teman. Nah, nanti setelah terbuka, teman-teman pilih yang bagian branch ini. Sebelumnya defaultnya adalah main, teman-teman pilih yang read only property ini ya. Teman-teman tinggal pilih. Nah, di bawah di sini ada rangkuman untuk materinya. Silakan teman-teman baca-baca dan juga saya juga tambahkan contoh-contohnya ya. Nah, kita akan menggunakan spesifik branch untuk clone project latihannya ya. Nah, teman-teman bisa clone yang ini. Teman-teman tentukan direktori untuk tujuan penyimpanan latihannya. Saya menggunakan direktori C, TypeScript tutorial 13. Kita akan copy. Nah, silakan teman-teman buka juga terminalnya. Seperti ini ya. Kita akan paste ke sini. Oke, kita akan enter ya. Oke, kita akan masuk ke direktori C. TypeScript tutorial. Kita akan lihat. Nah, sudah ada ya. Folder 13 read only. Kita akan masuk ke folder 13 read only. Kemudian saya akan clear screen. Kita akan buka dengan Visual Studio Code. Oke, ini sudah terbuka ya Visual Studio Code-nya. Oke, teman-teman buka bagian folder src ini. Kita akan buka file main.ts ini. Kita coba dulu ya, kita coba untuk memastikan compiler kita berjalan tanpa kendala. Nah, oke, hello world-nya sudah jalan ya. Berarti compiler kita sudah jalan. Oke, materi kita terkait dengan read only di TypeScript. Read only di TypeScript adalah properti yang tidak dapat diubah setelah diinstansasi. Properti yang ditandai dengan read only hanya dapat ditetapkan nilainya saat deklarasi atau di dalam konstruktor kelas saja. Semua penugasan tidak diperbolehkan ya. Nah, misalkan kita isi dengan sama dengan ataupun dengan operasi penjumlahan itu tidak bisa ya. Nah, kita akan hapus dulu untuk contoh hello world-nya ya. Kita akan coba membuat sebuah read only untuk properti ya. Pertama, saya akan buat sebuah kelas namanya circle. Nah, kemudian kelas ini memiliki sebuah properti namanya properti read only radius. Nah, radius ini tipe datanya adalah number. Nah, kita buat radius. Kemudian radius ini saya akan buatkan konstruktornya. Nah, kemudian kita juga akan buatkan metode get area seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya kita akan returnkan rumus matematika ya. Pi kemudian radius. Nah, ini kita memiliki sebuah read only property di sini ya. Nah, kita sekarang coba akan buatkan objeknya ya. Kita buat circle, kemudian tinggal kita instansasi new circle. Misalkan saya kasih 10 deh. Saya kasih 10. Kemudian di bawahnya kita akan coba cetak console.log circle get area. Nah, misalkan kita mau panggil ini karena ini read only, kita bisa panggil ya radius. Nah, kita bisa panggil ke sini. Ini kebanyakan. Nah, kemudian kita juga bisa memanggil metodenya, misalkan console.log circle get area. Nah, kita sekarang coba jalankan. Lihat, kita mendapatkannya ya 10 dan ini hasil perhitungannya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman akan ngubah di sini ya. Circle dot radius, misalkan teman-teman isi dengan 20. Lihat, tidak dapat diisi ya radiusnya karena dia adalah properti read only. Jadi properti read only tidak bisa diubah isinya. Ataupun misalkan teman-teman mau dijadikan operasi ke yang lain itu juga sama.
Misalkan berapa dengan berapa itu juga sama. Intinya untuk merubah itu akan ditolak. Nah, read only juga bisa kita buat di dalam interface. Nah, kita coba ya. Read only dalam interface. Nah, kita buat misalkan sebuah interface namanya person. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan buat read only name. Kita buat tipe datanya string. Kemudian kita buat read only untuk hobi. Hobi ini adalah kita buat read only array ya. Kita buat read only array, isinya adalah string. Nah, ini contoh kita membuat sebuah interface read only. Kemudian kalau interface kan harus kita implement ke dalam kelas ya. Nah, cara mengimplement interface kan bisa langsung implement ke dalam kelas ataupun kita membuat langsung seperti ini juga bisa ya. Saya membuat objek person. Nah, kita akan isi dari person yang kita instansasi. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita save dan kita cetak ya. Nah, cara mencetaknya kita bisa memanggil satu-satu. Console.log, misalkan person.apa, misalkan .hobi. Kemudian kita juga bisa console.log, misalkan person.name. Nah, ini kita bisa menjalankannya. Kita jalankan, nah kita mendapatkannya ya. Nah, ini ketika kita mencoba untuk merubahnya harusnya error. Misalkan person. Nah, kita coba push. Lihat, properti push tidak boleh read only string. Ini tidak bisa ya, karena dia adalah sebuah read only. Ataupun ke dalam name. Misalkan person dot name kita isi dengan gen. Ini juga sama. Kita tidak bisa mengubahnya karena dia propertinya read only. Oke ya, itu contoh kita menggunakan read only pada sebuah interface. Nah, kita juga bisa membuat read only untuk interface tipe. Nah, kita kasih keterangan read only untuk interface tipe. Nah, interface tipe kita buat dulu interface-nya, misalkan employee, artinya interface employee ya. Employee interface employee. Akan di sini saya membuat emp code. Ini tipe datanya number. Kemudian emp name, ini tipe datanya adalah string. Oke, ini interface-nya. Kemudian di sini kita buat sebuah properti emp1 sama dengan, kita bukan sama pakai titik 2 ya, karena kita akan menjadikan tipe. Kita buat read only. Nah, kita buat read only, kita gunakan seperti ini. employee. Nah, habis itu kita harus isi, misalkan seperti ini isinya ya. Nah, ini kalau misalkan kita langsung cetak akan berhasil ya. Console.log kita cetak contohnya misalkan seperti ini. Mau dipecah satu-satu juga boleh ya. Nah, kita bisa mendapatkannya ya. Kita mendefinisikan read only-nya di sini. Nah, ini kita coba ya, misalkan ubah ya emp1 dot emp code, misalkan kita isi dengan 2. Nah, ini juga error ya. Emp code ini read only property. Jadi ini juga tidak bisa. Ataupun misalkan yang name-nya juga emp1 dot name kita isi. Nah, ini juga sama ya. Dia tidak bisa juga karena ini adalah read only. Oke, jadi kita tidak bisa untuk membuat yang read only seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan read only untuk tipe generic. Nah, misalkan read only untuk
generic. Nah, kita coba ya. Di sini kita buat tipe read only, misalkan point. Nah, generic kita simbolkan dengan T seperti ini. Nah, kemudian ini kita akan isi dengan read only. Misalkan kita kasih di sini K in key of T K seperti ini ya. Kita tutup dengan titik koma. Kita buat generiknya dulu. Nah, di sini kita generiknya definisikan read only. Terkait dengan generik kita nanti bahas lebih detailnya di video selanjutnya ya. Ini sebagai pengetahuan teman-teman aja bahwa read only bisa juga di generik ya. Nah, kita tinggal buat di sini sebuah type-nya point misalkan ya. Nah, type point kita akan isi dengan X number dan Y-nya number. Nah, kemudian di sini kita akan buat type read only point 2D misalkan ya. Nah, ini akan kita ambil dari read only point. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat di sini ya, let point. Nah, kita akan isi dengan read only 2D. Nah, kita isi X dan Y-nya seperti ini. Nah, di sini kita bisa mencetaknya ya. Console.log point. Nah, ini kita coba jalankan dulu ya. Nah, lihat XY-nya kita bisa mendapatkannya ya, poinnya. Nah, kalau misalkan teman-teman berusaha untuk merubahnya, misalkan point.x teman-teman isi dengan taruhlah 30 seperti ini. Lihat, dia tidak bisa karena dia read only property. Jadi ini juga sama, di generic juga read only tidak bisa. Oke, terkait dengan read only di TypeScript kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah contohkan beberapa read only, bisa dengan di property, kemudian bisa juga read only di interface, kemudian interface type, kemudian bisa juga untuk generic. Mudah-mudahan bisa untuk teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.